Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musliar Kasim dari segenap Sivitas Akademika Universitas Baitur Rahmah. Di tempat saya berdiri dalam Masjid Baitur Rahmah, saya menyampaikan selamat memasuki bulan suci Ramadan tahun 1443 Hijriah. Mari kita laksanakan puasa dengan sebaik-baiknya, termasuk amalan-amalan yang meningginya. Di antaranya membaca Al-Quran, melaksanakan tadarus, termasuk juga menyantuni anak yatim dan orang-orang yang kurang beruntung secara ekonomi. Mudah-mudahan dengan kepedulian kita kepada mereka merasakan nikmatnya menjadi seorang Muslim yang baik. Mudah-mudahan setelah melaksanakan puasa 1 bulan penuh, keimanan kita bertambah, keislaman kita semakin kokoh, sehingga bisa kita implementasikan kegiatan yang sudah kita laksanakan pada bulan Ramadan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat berbuka setelah beduk berbunyi pada setiap hari. Demikian saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala 'alal kitaba bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa ayyabitaqallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydiyakum min ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Sidang jamaah yang berbahagia, pertama kali kita aturkan ucapan puji dan syukur kepada Allah karena Allah telah memberikan roh ke dalam tubuh kita kembali. Dengan kembalinya roh ke dalam tubuh kita, maka kita ucapkanlah alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan kita hidup setelah kita mati, kemudian kepada Allah kita kembali. Pada pertemuan ini kita kutip ayat Allah yang tercantum di dalam surat Al-Maidah, persisnya ayat ke-6. Bunyi ayat sudah kita bacakan tadi. Yang isi dari ayat pertama, panggilan Allah khusus kepada orang-orang yang beriman, yaitu sebelum mendirikan solat, maka diperintahkan pertama sekali untuk berwudu. Yang anggota wudu itu di dalam ayat ini, pertama adalah wajah, yang kedua adalah kedua tangan sampai 2 mata siku, yang ketiga adalah menyapu kepala, yang keempat adalah membasuh kedua kaki sampai kepada 2 mata kaki. Itu anggota
uduk yang dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah. Nah, bertitik tolak dari ayat ini yang akan kita mau bicarakan pada saat ini adalah terkait dengan memperbaiki solat. Sidang jamaah yang berbahagia, dalam ilmu usul, la yatimul wajib illa bihil wajib. Solat merupakan suatu kewajiban yang tidak bisa dihindari oleh orang-orang yang beriman. Sementara kesempurnaan solat itu sangat tergantung dengan masalah yang wajib yang lainnya. Apa yang wajib yang lainnya itu masalah beruduk. Nah, kaum muslimin sidang jamaah yang berbahagia, pada satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui para sahabat yang sedang berkumpul di dalam masjid. Ketika sahabat-sahabat itu berkumpul dalam masjid, maka Rasulullah SAW berkata kepada mereka, ala adullukum ala ma yukaffirullahu bihil khotaya wa yukaffiru bihiz dzunub wa yaziduhu fil hasanat. Qalu bala ya Rasulullah. Rasulullah SAW berkata kepada sahabat itu, maukah di antara kamu aku tunjukkan perbuatan-perbuatan yang akan bisa Allah hapuskan tentang masalah kesalahan, dan Allah hapuskan pula dosa-dosamu, dan Allah tambah kebaikan di dalam perbuatan-perbuatanmu itu. Seluruh para sahabat itu berkata, qalu ya Rasulullah. Mereka berkata, bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah SAW. Maka ketika itu Rasulullah mengajarkan pertama, isbahul uduk, sempurnakanlah udukmu. Au tahuril makarih, sekalipun bersuci itu dalam keadaan sulit. Itu yang pertama. Penyempurnaan uduk itu tidak hanya dari 4 anggota tubuh uduk itu saja yang disempurnakan, tapi ada beberapa sunat-sunat uduk yang perlu disempurnakan. Yang pertama, setiap orang yang mau beruduk harus bersuci terlebih dulu. Bahasa kampung awak tu bacebok itu kan. Yang kedua, membasuh kedua telapak tangannya secara utuh. Yang ketiga, berkumur-kumur. Yang keempat, memasukkan air ke dalam lubang hidung. Ketika sudah selesai seperti itu, sebelum air itu ditumpahkan ke wajah kita, maka Rasulullah SAW menganjurkan ketika kita beruduk itu berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu, Allahumma ghfirli zambi wa wasi'li fi dari wa barik li fi rizki. Ya Allah, ampuni dosaku, lapangkanlah dadaku ya Allah, berkatilah rezeki yang aku miliki ya Allah. Ketika seseorang yang membasuh wajahnya, di dalam hatinya harus berniat seluruh dosa-dosa yang ada di wajah itu berguguran seperti air berguguran. Itulah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Setelah sempurna pelaksanaan uduk itu di rumah, maka Rasulullah SAW menganjurkan lagi yang kedua, wa kasratul khuta, perbanyaklah untuk berjalan ilal masajidi, kepada masjid-masjid yang ada di antara. Bila mana seseorang yang keluar dari rumahnya sehingga dia datang sampai ke masjid, dia solat bersama-sama di dalam masjid, ada imam, ada makmumnya. Kemudian yang ketiga yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, summa yantaziru sholah allati ba'da sholah. Kemudian Rasulullah SAW yang ketiga menganjurkan kepada para sahabatnya, setelah engkau solat, maka tunggulah terlebih dulu solat yang berikutnya. Petunjuk Rasulullah ini itu berkaitan antara solat maghrib dengan solat isya. Disadari atau tidak disadari, ketika seseorang sudah melakukan solat maghrib,
maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk menunggu datangnya solat Isya di dalam masjid itu. Kenapa Rasulullah SAW menganjurkan seperti itu? Karena Rasulullah SAW teringat oleh beliau ucapan para malaikat terhadap orang-orang yang berada di dalam masjid yang menunggu datangnya solat Isya. Doa malaikat itu adalah berbunyi, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah dosanya orang-orang yang duduk di dalam rumahmu ini, dan beri rahmatlah ya Allah orang-orang yang duduk di dalam rumah ini. Kaum muslimin sidang jamaah yang dihormati, itu di dalam hadis, di dalam petunjuk Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Imam Ahmad dan Muslim. Sementara kalau kita lihat di dalam Al-Quran, para malaikat Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekadar untuk memohonkan ampun terhadap dosa orang-orang mukmin, tetapi lebih kurang ada 6 doa para malaikat kepada orang-orang yang berada di dalam masjid yang menunggu selesai solat Isya, dia menunggu selesai solat Maghrib, dia tunggu datangnya solat Isya. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat yang ke-40 atau surat Al-Ghafir yang berbunyi, alladzina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Para malaikat yang memelihara aras dan yang berada di sekeliling aras itu, para malaikat itu bertasbih memuji Allah. Mereka beriman kepada Allah. Mereka memohonkan ampun kepada Allah untuk dosa-dosa orang-orang yang beriman. Jadi para malaikat itu ketika orang mukmin yang berada selesai solat Maghrib menunggu datangnya solat Isya, para malaikat itu tidak pernah berhenti. Wa yastaghfiruna lillazina amanu, ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang beriman. Itu yang pertama. Doa malaikat yang kedua, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Allah, Engkaulah yang mempunyai rahmat yang luas dan ilmu pengetahuan yang luas. Untuk itu ya Allah, ampunilah dosanya orang-orang yang sudah kembali kepada aturan-aturan-Mu, yang sudah kembali kepada petunjuk-Mu. Ya Allah, ampuni juga dosa-dosa orang yang berjalan menuju keredaan-Mu. Ya Allah, ampuni juga dosa-dosa orang yang berjalan menuju keredaan-Mu. Wa qihim azabal jahim. Ya Allah, tolong hindarkan mereka dari siksaan neraka jahanam. Doa malaikat berikutnya, Rabbana wa adkhilhum jannati adnil lati wa'adtahum wa man salaha min abaihim. Ya Allah, ya Tuhan kami, masukkanlah mereka-mereka yang berada di rumah-Mu itu ke dalam surga Jannatun Naim yang telah Engkau janjikan kepada mereka. Siapa yang akan dimasukkan? Pertama adalah bapa-bapa mereka yang soleh, istri-istri mereka yang solehah, dan anak-anak cucu mereka yang solehah. Innaka antal azizul hakim. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Engkau yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ya Allah, hindarkan mereka itu dari mara bahaya. Wa may yattaqid sayyi'at yauma idzin faqad rahimtah. Orang-orang yang Engkau hindarkan mereka dari bermacam-macam musibah dan malapetaka, maka mereka beruntung di ketika itu. Wazalika huwal fawzul azim. Itulah keberuntungan bagi orang-orang yang kebetulan, yang sangat luar biasa keberuntungannya itu adalah orang-orang yang tetap menunggu datangnya solat Isya di dalam masjid. Nah, kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang bahagia, itulah bedanya di masa dulu dengan masa sekarang. Kalau di masa dulu itu orang diperintahkan oleh guru-gurunya makan sore agar nanti pergi ke surau tidak kembali lagi ke rumah. Maknanya apa?
antara solat Isya setelah selesai solat maghrib, itu adalah tempatnya para malaikat untuk mendoakan orang-orang yang berada di dalam masjid. Doa malaikat itu sudah kita bacakan tadi, jelas bahawa orang-orang yang berada di dalam rumah masjid itu akan mendapat keuntungan yang luar biasa dari para malaikat. Doa malaikat itu sangat banyak yang makbul. Cuma doa manusia masih banyak yang tidak makbul. Nah, untuk itu kaum muslimin sidang jamaah berbahagia, sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyempurnakan uduk, dinyatakan oleh Rasulullah SAW, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati uramah hajjalina. Umatku, kata Rasulullah SAW, datang pada hari kiamat dengan wajah dan kedua kakinya yang bercahaya. Kenapa kedua kaki dan wajahnya bercahaya? Karena mereka mencucinya tidak kurang dari 5 kali dalam satu hari satu malam. Malah kaum muslimin sidang jamaah berbahagia, di dalam hadis yang lain dikatakan oleh Rasulullah SAW, man tatahhara fi baitihi summa masa ila baiti buyutillah liyaqda faridatan min faraidillah kanat khatawatu ihdaha fakhutuhu khati'atuhu wal ukhra tarfa'u darajat. Kata Rasulullah SAW, orang-orang yang telah mensucikan dirinya dari rumah, kemudian dia berjalan menuju rumah Allah dari rumah Allah yang ada di permukaan bumi untuk melaksanakan solat yang wajib dari beberapa yang wajib yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan, kata Rasulullah, setiap langkah demi langkahnya itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara langkahnya yang lain diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala darjatnya. Jadi untuk pergi ke masjid merupakan suatu amal ibadah yang nilainya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mengapa orang-orang beriman itu di masjid? Di dalam surat At-Taubah, persisnya ayat ke-8, Allah Subhanahu wa taala 18, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqamus shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid itu adalah orang-orang yang beriman dengan Allah dan orang-orang yang beriman dengan hari akhir. Mereka melakukan solat di dalam masjid itu. Wa ataz zakah, mereka membayarkan zakat di dalam masjid itu. Wa lam yakhsha illallah, mereka tidak takut terkecuali hanya kepada Allah. Mudah-mudahan mereka itu adalah mereka-mereka yang mendapat petunjuk dari Allah. Jadi kaum muslimin sidang jamaah yang berbahagia, bahwa mengunjungi rumah Allah itu adalah termasuk kewajiban dari orang-orang yang mukmin. Tidak akan mungkin orang-orang yang tidak beriman akan memakmurkan rumah Allah. Alhamdulillah, sadar atau tidak sadar, pada saat sekarang ini masjid sudah cukup banyak berkembang. Malah masjid itu dekat-dekat rumah kita. Tapi ketika panggilan Allah sudah datang, apakah orang-orang yang dekat dengan masjid itu dia melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju rumah Allah untuk melakukan memenuhi panggilan ilahi Rabbi? Itu masih pada saat sekarang ini masih dipertanyakan. Sebab orang-orang yang berpendapat bahawa melakukan solat berjamaah itu hanya dipahami sekadar masalah sunat, sekadar masalah sunat. Tapi kalau kita lihat di dalam ayat, dari ayat yang kita baca tadi, surat At-Taubah ayat 18 itu, bahawa yang akan memakmurkan masjid itu hanyalah orang-orang yang beriman dengan Allah, yang mereka melakukan solat di dalam masjid itu. Nah, kaum muslimin sedang jamaah berbahagia, sedang jamaah berbahagia, solat berjamaah itu akan menimbulkan sesuatu kekuatan yang kuat, yang kompak. Tidak ada
pembagian di dalam doa mendoakan hanya terwujud di saat orang melakukan solat berjamaah. Orang-orang yang melakukan solat sendirian di rumah, ketika dia mengucapkan salam ke kanan, ketika dia mengucapkan salam ke kiri, yang menjawab itu adalah dinding rumahnya yang sebelah kanan dan sebelah kiri. Tetapi ketika orang-orang muslim melakukan solat berjamaah di masjid, dia ucapkan salam ke kanan, maka dia saat mengucapkan salam ke kanan akan dibalas pula oleh teman-temannya yang ada atau saudara-saudaranya yang ada di sebelah kiri dengan ucapan salam, selamat, rahmat dan berkah. Itulah tujuan akhir dari kehidupan kita, mendapatkan selamat, mendapatkan rahmat, mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kesempurnaan solat itu sangat tergantung daripada kesempurnaan kita berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa untuk meningkatkan keyakinan kita, kepercayaan kita bahawa solat berjamaah adalah alat untuk menangkal bermacam-macam musibah yang akan terjadi. Akhir salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Baitur Rahmah, S1 dan Profesi Dokter Umum, S1 dan Profesi Dokter Gigi, S1 Manajemen dan Kewirausahaan, S1 Kesehatan Masyarakat, D3 Kebidanan, D3 Radiologi, D4 Keperawatan Anestesiologi, S1 Administrasi Rumah Sakit, S1 Farmasi Klinis, dan D3 Akademi Keperawatan Baitur Rahmah. Untuk pendaftaran silakan kunjungi website pmb.unbrah.ac.id.